Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini penuh dengan sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau saya bertanya, apakah Anda itu tubuh Anda, badan Anda saja? Pasti Anda akan menjawab, bukan, saya memang badan saya, tetapi saya juga punya psikologi, punya jiwa, punya roh. Badan bukan segalanya. Itu benar. Kalau saya kemudian bertanya, apakah Anda adalah pikiran Anda? Anda mungkin mulai agak bingung sedikit, tapi juga pasti bukan. Karena saya juga pikiran, tapi saya lihat ada badan, ada tangan, ada mata, ada hidung. Berarti saya bukan hanya pikiran saya. Kalau kemudian saya bertanya, di dalam diri Anda ada yang lebih besar daripada badan, lebih besar dari pikiran Anda, dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, Anda percaya atau tidak? Itu pertanyaan berikutnya. Karena kita bukan hanya badan, bukan hanya pikiran. Tetapi juga ada kesadaran, ada roh yang kemampuannya jauh melebihi yang badaniah, yang psikologis. Seperti misalnya kita kirim email, kita nulis email kemudian send. Kita tidak tahu, tidak melihat bagaimana itu email yang kita tulis bisa terkirim. Tapi kita bisa mengerti bahwa itu bisa terkirim dan sampai di sana. Dan itu yang terjadi dengan roh kita. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam hal yang rohani, yang pikiran, dan juga perasaan, dan panca indera kita tidak mengerti. Bahkan yang terjadi di luar badan, di luar pikiran jauh lebih banyak. Tapi kita tidak mengerti. Tetapi tidak berarti tidak ada. Seperti kita kirim email. Lah kalau kita kirim email saja kita bisa yakin, bagaimana dalam hal yang rohani kita tidak bisa percaya? Disitulah ada kekuatan besar yang kita sendiri kadang-kadang justru tidak menyadarinya. Anda yang sekarang ini menderita, Anda yang sekarang ini merasa stres, Anda yang sekarang ini merasa sakit hati, merasa terpuruk, itu bukan potensi Anda yang sebenarnya. Anda jauh lebih besar dari itu. Hanya kita tidak bisa mengambil kekuatan dari roh itu. Nah, bagaimana caranya itu yang paling penting? Sering-seringlah masuk ke dalam diri, kenali diri sebenarnya. Jangan hanya yang badania saja, yang indrawi saja. Jangan hanya yang psikologis saja, yang perasaan saja. Ada yang lebih dalam dari itu. Ada yang rohani, ada yang berupa kekuatan batin yang kita tidak mengerti. Di situ hanya dibutuhkan kepercayaan. Kalau kita sering bersahabat dengan diri sendiri, akhirnya kita bisa mengerti suara hati kita. Dan kemudian kita bisa menyadari siapa kita sebenarnya. Dan itu adalah perspektif yang bisa mengubah segalanya. Bahkan bisa mengatasi segala derita. Bahkan bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan itulah kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah hidup dan kebenaran. Dan hidup itu diberikan kepada kita di dalam rohnya. Dan roh itu yang akan mengajarkan kita segala kebenaran. Kita itu ahli dalam kehidupan. Tetapi masing-masing mempunyai spesifikasinya sendiri. Maka berhenti menghalangi diri kita sendiri. Berhenti membanding-bandingkan diri kita sendiri. Temukan kekuatan dan bimbingan roh yang membimbing kita langsung di dalam diri kita. Di situ kemudian kita bisa memperoleh kekuatan yang luar biasa. Terutama, cobalah untuk bisa bersahabat dengan alam, dengan air, dengan udara, dengan pepohonan,
dengan semesta, dengan alam. Karena alam ini usianya sudah mencapai 3,5 miliar tahun. Dan manusia itu baru 200.000 tahun yang lalu. Masih baru. Tetapi manusia merasa lebih ngerti daripada alam. Alam itu sudah memainkan peranannya miliaran tahun. Kita baru ratusan ribu tahun. Tetapi kita seolah-olah lebih pintar dari alam. Tidak. Roh kita sebetulnya bisa mengerti dan makin tajam kalau kita bisa dekat dengan alam. Kita bisa lebih mengerti bagaimana bahasa tumbuhan, bahasa angin, bahasa semesta yang menuntun kita, yang membuat roh kita menjadi lebih peka. Dan kemudian kita bisa menghayati hidup melebihi apa yang bisa tampak dari panca indera badaniah kita. Melebihi dari apa yang bisa kita masukkan di dalam logika dan pemikiran kita. Dan kita bisa merasakan energi, pengenalan diri yang lebih dalam, justru membuat kita semakin bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat semesta ini. Apa bimbingan Roh Kudus yang selalu diarahkan lewat suara hati kita. Sehingga kita tidak hancur menghadapi penderitaan. Tidak menjadi terpuruk ketika kita dihina. Ketika kita tidak dipandang, tidak dicintai. Dan ada jalan yang begitu ringkas untuk sampai kepada kekuatan roh yang ada di dalam diri kita. Yaitu jalan kasih, jalan pengorbanan. Ketika ego kita hilang, maka kekuatan dalam diri kita yang sebenarnya akan muncul. Ketika kita bukan siapa-siapa, maka kita kemudian menjadi yang sangat berkuasa. Karena roh kita kemudian begitu kuat membimbing dan mengarahkan hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, belajar dari alam. Mereka jauh lebih dulu dari kita. Kita datang belakangan, tetapi pikiran kita seperti bisa mengarahkan alam semesta ini, mengatur. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Sampah menumpuk setiap hari. Plastik sungguh-sungguh mencemari lautan, mencemari tanah. Udara juga kita cemari. Padahal alam sudah begitu lama mengarungi kehidupan ini dibandingkan kita. Dan kalau Anda melihat kehidupan di kota besar manapun juga, data bukan hanya angan-angan, menunjukkan bahwa tingkat stres itu paling tinggi. Dan itu penyakit sekarang yang paling besar. Bagaimana tidak stres kalau kita kemudian mulai asing terhadap semesta? Menghancurkan ibu kita sendiri, rumah kita bersama, alam ini. Yang jelas tidak sesuai dengan diri kita, yang juga ambil bagian di dalam roh semesta ini. Karena kita bagian dari alam ini. Semaju apapun, Anda tetap makan sesuatu yang tumbuh dari bumi. Tetapi bumi kita rusak sendiri, dikeruk semuanya. Dikasih polutan, polusi, entah itu kimia, entah itu plastik. Dan kemudian yang kita makan terpolusi. Kita jauh dari energi alam yang menyehatkan dan menyembuhkan. Kenapa Anda ketika liburan bisa begitu segar? Karena dekat dengan alam dan meninggalkan hiruk-pikuk pekerjaan yang sungguh menekan, yang membuat kita stres. Nah, kalau kita setiap hari terus-menerus seperti itu, indeks stres makin meningkat, terutama di kota besar. Maka mari belajar dari alam yang sudah mengarungi kehidupan ini miliaran tahun lebih dulu daripada kita. Dan roh kita bisa menangkap roh semesta. Bukan hanya yang kelihatan, bukan hanya yang bisa dipikirkan, tetapi jauh lebih besar dari itu semua. Dan Anda mempunyai potensi untuk mengenal diri dan menjadi pribadi yang bahagia, yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan kasih. Terutama karena Roh Kudus sudah dianugerahkan dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana hidup.
dalam kasih, digerakkan oleh belas kasih, siap untuk selalu mengampuni, bahkan mengorbankan diri. Karena sekali hidup, akan hidup selamanya. Terutama karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Terus memimpin dan menuntun kita. Hanya seringkali kita justru jalan pergi keluar, tidak masuk ke dalam diri. Kedamaian yang sejati adalah ketika kita bisa nyaman dengan diri sendiri. Sadar sepenuhnya siapa diri kita, yang begitu dicintai oleh Tuhan dan potensinya tanpa batas. Tapi pikiran kita membatasinya sendiri, indera kita membatasinya sendiri. Namun Roh Kudus selalu menuntun kita untuk bisa mengenali siapa diri kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Pribadi yang begitu dikasihi, begitu mempunyai potensi, talenta yang tak terbatas. Kita tinggal menyadarinya dan kemudian mengikuti bimbingan Roh Kudus yang terus-menerus menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Tidak tenggelam dan terbenam oleh hal-hal indrawi jasmani yang sungguh-sungguh membuat kita tidak puas, bahkan bisa menuntun kita pada depresi. Maka mari kita menyadari, kita bukan hanya badan kita, bukan hanya indrawi kita, bukan hanya pikiran kita, tetapi juga roh, kesadaran, kasih, cinta, kedamaian yang berasal dari Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.